Kalau boleh jujur, pernah nggak sih kamu ngerasa uang itu kayak nggak nurut? Kamu kerja, capek, usaha, uang masuk ke rekening. Tapi entah kenapa rasanya selalu habis duluan. Baru juga gajian, tiba-tiba udah mikir, loh, kok segini aja sisanya? Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang ada di posisi yang sama. Dan kabar baiknya, biasanya ini bukan karena kamu males, bukan juga karena kamu nggak pinter ngatur uang. Masalahnya seringkali bukan di jumlah uangnya, tapi di hubungan kita dengan uang itu sendiri. Hari ini saya nggak mau ceramah. Anggap aja kita lagi ngobrol santai. Saya cuma pengen ngajak kamu ngelihat uang dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Biar pelan-pelan uang itu mulai kerja buat kamu, bukan malah bikin kamu stres. Coba kita mulai dari satu hal sederhana. Uang itu sebenarnya netral. Dia nggak jahat, nggak baik juga, nggak punya niat buat nyusahin kamu. Saya sering ibaratinnya kayak listrik. Listrik itu nggak kelihatan, tapi kuat. Dan yang paling penting, dia ngikutin jalur yang kita buat. Kalau kabelnya semrawut, ya korslet. Kalau jalurnya rapi, listriknya ngalir dengan baik. Uang juga gitu. Kalau setiap kali mikirin uang isinya takut, cemas, dan panik, itu biasanya kebawa ke kebiasaan kita. Belanja impulsif, malas ngecek pengeluaran, atau pura-pura nggak lihat saldo. Bukan karena kita bodoh, tapi karena secara nggak sadar, kita lagi menghindar. Padahal uang cuma ngikutin cara kita memperlakukannya. Salah satu penyebab utama kenapa uang sering nggak nurut, itu ada di cara kita mikir. Mungkin kamu sering kepikiran, uang itu selalu kurang. Kayaknya nggak bakal cukup. Atau, ya udahlah, segini juga nggak ada bedanya. Ini yang sering disebut mindset kekurangan. Di satu buku terkenal, Secrets of the Millionaire Mind, dibahas satu hal menarik. Orang yang keuangannya lebih rapi, bukan cuma beda penghasilannya, tapi beda cara berpikirnya. Contoh sederhana, ada orang yang rela buang waktu berjam-jam buat ngejar diskon kecil. Secara teknis memang hemat, tapi kadang kita lupa, waktu kita juga punya nilai. Bukan berarti kamu nggak boleh hemat, hemat itu bagus. Tapi ketika seluruh energi kita habis cuma buat ngurangin pengeluaran kecil, kita sering lupa satu hal penting. Gimana caranya nambah nilai? Orang yang mindsetnya lebih sehat soal uang, biasanya fokus ke hasil, bukan cuma ke usaha. Karena di dunia nyata, nggak banyak orang peduli kamu capeknya seberapa. Yang dilihat tetap hasilnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja agak nggak enak, tapi penting. Banyak orang bilang, saya nggak punya uang. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu uangnya kemana. Kalau kamu nggak pernah benar-benar ngeliat kemana uang kamu pergi setiap bulan, ibaratnya kamu nyetir mobil tapi matanya ditutup. Makanya langkah pertama supaya uang mulai nurut, itu bukan nabung dulu, bukan investasi dulu, tapi ngeliat kondisi keuangan kamu apa adanya. Saya nyebutnya snapshot keuangan. Kamu duduk, buka rekening, e-wallet, catatan pengeluaran, lihat satu persatu. Mungkin awalnya kaget, kok jajan segini? Lah, langganan ini masih kepotong. Gak apa-apa, itu bukan buat nyalahin diri sendiri. Justru dari situ kamu mulai pegang kendali. Karena kamu nggak bisa ngarahin uang kalau kamu sendiri nggak mau lihat keadaannya. Setelah kamu tahu uang kamu kemana, baru kita ngomong soal budget. Dan tenang, budget itu bukan penjara. Budget bukan berarti hidup kamu jadi kaku dan nggak boleh senang. Justru sebaliknya, budget itu cara bilang ke uang kamu, ini tugas kamu. Sederhana aja, ada buat kebutuhan, ada buat tujuan seperti nabung atau investasi, dan ada buat nikmatin hidup. Iya, nikmatin hidup tetap penting. Karena kalau semua ditekan, nanti malah jebol. Waktu setiap uang punya tujuan, dia berhenti kabur tanpa arah. Banyak orang juga ngerasa, saya belum cukup duit buat investasi. Padahal investasi itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebiasaan. Mulai dari yang kamu pahami, pelan-pelan, nggak perlu ikut-ikutan tren. Dan satu hal penting, jangan taruh semua uang di satu tempat. Uang juga butuh temennya. Kalau satu jatuh, yang lain masih bisa berdiri. Ada satu hal lagi yang sering dilupain orang, padahal ini investasi paling penting, yaitu diri kamu sendiri. Skill kamu, cara kamu mikir, kesehatan kamu. Kalau pikiran lagi kacau, keputusan keuangan biasanya ikut kacau.
Makanya jangan cuma fokus ke uang, tapi juga ke versi diri kamu. Karena ketika kamu lebih rapi secara mental dan emosional, uang biasanya ikut lebih rapi. Di akhir hari, nggak ada formula ajaib. Uang nggak akan langsung nurut dalam semalam. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin beda. Konsistensi. Sedikit demi sedikit. Nggak perfect nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar, kamu pegang kendali, dan kamu mau terus belajar. Karena begitu kamu berhenti ngelihat uang sebagai musuh dan mulai ngelihatnya sebagai alat, perlahan-lahan dia akan mulai mengikuti arah yang kamu tentukan. Kalau kamu merasa obrolan ini ada gunanya, boleh banget dibagikan ke orang lain yang lagi berjuang juga soal keuangan. Dan kalau mau, tulis di komentar, tantangan terbesar soal uang yang lagi kamu hadapi sekarang. Kita ngobrol di sana. Terima kasih sudah dengerin.